Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Kalisa dengan NIM 6670230124 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Untirta dengan mata kuliah Lembaga Perwakilan semester 4 dan dosen pengampu yaitu Ibu Santi Kartika Dewi MSI. Dan sini saya akan menjelaskan studi literatur saya yang berjudul Krisis Representasi dan Fungsi Pengawasan DPR Studi Literatur atas Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Baik, yang pertama ada latar belakang yang dimana revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 menimbulkan gelombang penolakan dari masyarakat sipil, akademisi, hingga mahasiswa. Revisi ini dinilai melemahkan independensi KPK yang sebelumnya berdiri sebagai lembaga negara yang bebas dari intervensi kekuasaan khususnya eksekutif. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggantikan sebagai substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Perubahan utama mencakup penempatan KPK ke dalam rumpun eksekutif dan pembentukan Dewan Pengawas yang ditunjuk Presiden. Hal ini membatasi ruang gerak KPK dalam penindakan kasus korupsi dan membuka peluang intervensi politik. DPR sebagai lembaga legislatif juga mendapat sorotan tajam. Revisi Undang-Undang KPK disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai dan terkesan tergesa-gesa. Banyak anggota DPR yang juga memiliki konflik kepentingan karena tersangkut kasus korupsi. Akibatnya, fungsi representasi dan pengawasan DPR dianggap gagal dijalankan secara substantif. Kajian-kajian menyimpulkan bahwa revisi ini merupakan cerminan dari kuatnya dominasi oligarki politik di Indonesia. Segelintir elit politik dan ekonomi berkolaborasi untuk melemahkan lembaga anti korupsi demi kepentingan mereka sendiri. Proses revisi dilakukan secara tertutup, cepat, dan minim transparansi. Aspirasi publik yang menolak revisi diabaikan sehingga memunculkan krisis representasi. DPR tidak lagi dilihat sebagai wakil rakyat, melainkan sebagai perpanjangan tangan kepentingan elit politik. Situasi ini memperlihatkan kegagalan prinsip trias politika karena DPR justru memperkuat eksekutif dan melemahkan lembaga pengawas independen. Gerakan reformasi di korupsi tahun 2019 menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kemunduran demokrasi ini. Setelah tadi saya menjelaskan perihal latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana bentuk krisis representasi yang terjadi dalam proses revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Yang kedua, sejauh mana fungsi perlawanan DPR berjalan secara efektif dalam proses legislasi tersebut. Dan yang terakhir, ada apa implikasi dari krisis representasi terhadap penguatan lembaga anti korupsi di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada tujuan dari penelitian. Yang pertama ada menganalisis bentuk-bentuk krisis representasi dalam proses revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 dan yang kedua adalah menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dalam konteks revisi Undang-Undang KPK dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi dampak dari krisis representasi terhadap kelembagaan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat akademik, yang dimana memberikan kontribusi pada literatur mengenai hubungan antara representasi politik dan fungsi pengawasan dalam sistem demokrasi, khususnya di Indonesia. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu menjadi bahan refleksi bagi para legislator dalam meningkatkan kualitas representasi dan pengawasan terhadap kebijakan publik, terutama dalam bidang pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir yaitu manfaat sosial, yang dimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan publik dalam proses legislasi dan pengawasan kinerja lembaga legislatif. Baik, selanjutnya ada kajian teori yang dimana dalam studi literatur ini saya menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu teori keadilan dari John Rawls. Jadi, John Rawls ini dalam bukunya yaitu A Theory of Justice memperkenalkan konsep veil of ignorance, yaitu kebijakan adil seharusnya dirancang tanpa mengetahui posisi sosial pembuatnya. Jika prinsip ini diterapkan, legislator seharusnya menyusun undang-undang seolah mereka adalah rakyat biasa yang paling rentan terhadap dampak korupsi. Dan pendekatan Rawlsian ini diterapkan dalam pembentukan undang-undang, maka para legislator seharusnya menyusun undang-undang dengan mempertimbangkan seolah-olah mereka tadi warga biasa bahkan yang termiskin dan paling terdampak oleh korupsi. Dengan logika itu, maka melemahkan lembaga pemberantasan korupsi justru
tolak belakang dengan semangat keadilan sosial karena memberi keuntungan pada elit koruptif dan mengabaikan penderitaan mayoritas rakyat yang dirugikan oleh korupsi. Kemudian yang kedua, ada teori representasi politik dari Hannah Pitkin. Jadi Pitkin ini menekankan pentingnya representasi substantif, yaitu wakil rakyat harus memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar hadir di parlemen. Dalam revisi Undang-Undang KPK, DPR gagal menjalankan fungsi ini. Proses revisi minim partisipasi publik, kemudian penolakan, dan juga dilakukan secara tertutup tanpa dialog publik. Hal ini diperkuat seperti yang disorot dalam info singkat DPR tahun 2019, yang dimana gelombang penolakan dari mahasiswa, kemudian akademisi, setelah itu ada LSM, hingga tokoh masyarakat yang tidak direspon oleh DPR, dan proses pembahasan yang sangat cepat dan tertutup tanpa deliberasi publik yang berarti. Menurut Kurnianingrum tahun 2019, jadi memang seharusnya DPR bisa mendengarkan aspirasi rakyat, karena DPR itu merupakan wakil rakyat. Setelah itu ada yang dinamakan dengan konsep. Jadi konsep dari studi literatur saya yaitu bagaimana bisa memahami krisis representasi dan juga fungsi pengawasan DPR dalam revisi Undang-Undang KPK yang perlu kita jelaskan melalui kerangka teoritis yang kuat. Salah satu teori yang digunakan adalah teori representasi dari Hannah Pitkin tahun 1967 yang membedakan antara representasi formal atau kehadiran dan juga representasi substantif atau bertindak untuk kepentingan rakyat. Yang dimana dalam konteks revisi Undang-Undang KPK, meskipun DPR secara formal terpilih melalui pemilu, proses pengambilan keputusan yang tertutup dan mengabaikan aspirasi publik menunjukkan kegagalan dalam menjalankan representasi substantif. Kemudian tadi ada konsep keadilan yang menjadi fondasi analisis dari John Rawls tahun 2001 dalam bukunya yaitu A Theory of Justice, memperkenalkan prinsip justice as a fairness, di mana kebijakan publik seharusnya disusun seolah-olah pembuat kebijakan tidak mengetahui status sosialnya, yaitu veil of ignorance. Jadi mana jika logika ini diterapkan, maka pelemahan KPK sebagai lembaga anti korupsi jelas bertentangan dengan prinsip keadilan karena merugikan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak korupsi. Kemudian terakhir ada teori dari Montesquieu, yaitu Montesquieu menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan atau trias politika sebagai mekanisme check and balance antar lembaga negara, yang dimana revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan lembaga ini dalam rumpun eksekutif menunjukkan regresi dalam penerapan prinsip tersebut menurut Zahra dan juga teman-temannya tahun 2024. Baik, selanjutnya ada studi literatur. Yang pertama ada Manulang dan juga teman-temannya tahun 2023, bahwasannya penelitian studi literatur saya tuh dengan mereka itu sama, yang dimana mengungkap bahwa proses legislasi revisi Undang-Undang KPK merupakan hasil dari kompromi politik yang kental dengan kepentingan elit. Kemudian yang kedua ada Syukri dan juga teman-temannya lagi tahun 2023, yang dimana penelitian ini juga menyoroti pembentukan Dewan Pengawas atau Dewas dalam struktur KPK yang baru serta pembatasan terhadap wewenang pendapatan dan juga operasi tangkap tangan atau OTT. Setelah itu ada Wibowo dan juga teman-temannya tahun 2021, yang dimana penelitian ini juga memperkuat temuan sebelumnya dengan menghadirkan data empiris, yaitu mereka mencatat bahwa jumlah kasus yang disidik oleh KPK mengalami penurunan signifikan pasca revisi. Kemudian ada Hapsari dan juga teman-temannya tahun 2022, yang dimana penelitian ini berfokus pada aspek hukum formil dari proses legislasi, yang dimana mereka menemukan bahwa revisi Undang-Undang KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas dan proses penyusunannya hanya memakan waktu 13 hari. Setelah itu ada Kurnianingrum tahun 2019, yang dimana dia melaporkan info singkat DPR menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses revisi Undang-Undang KPK sangat minim, di mana kebijakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk alih status pegawai dikritik sebagai diskriminatif dan juga tidak transparan. Jadi mana TWK ini berujung pada pemecatan pegawai-pegawai yang selama ini dikenal memiliki integritas tinggi yang menunjukkan adanya pengabdian terhadap prinsip meritokrasi dalam kelembagaan KPK. Setelah itu ada Laina dan juga teman-temannya tahun 2024, yang dimana mereka merevisi menunjukkan bahwasannya revisi Undang-Undang KPK dan perspektif struktur politik makro, di mana mereka mengaitkan revisi dengan kembalinya praktik oligarki politik di Indonesia
menegaskan bahwa revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan struktur hukum dengan kepentingan elit politik dan juga ekonomi. Setelah itu ada Rafiuddin tahun 2023, dia membahas bahwasannya persoalan konflik kepentingan dalam tubuh DPR itu mereka mencatat bahwa tidak sedikit anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi, sehingga menjadi ironis ketika lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan malah justru mempunyai sifat kecenderungan yang melindungi kepentingan sendiri. Setelah itu ada C. Hasta tahun 2017, dia membahas studinya tentang rumah aspirasi. Jadi rumah aspirasi ini menunjukkan bahwa representasi politik Indonesia lebih bersifat simbolik daripada substantif, yang dimana DPR seringkali hanya memenuhi aspek kehadiran fisik dalam konstituen. Dan yang terakhir ada Ali tahun 2020, yang dimana secara khusus menganalisis dampak pembentukan Dewan Pengawas terhadap independensi KPK. Kemudian ada analisis kritis yang dimana sejak dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi simbol perlawanan terhadap endemik korupsi di Indonesia. Lembaga ini memiliki mandat kuat, wewenang luas, dan independensi kelembagaan yang menjadi kekuatannya dalam menjerat aktor-aktor kelas kakap, mulai dari pejabat tinggi hingga politisi elit. Namun demikian, pada 17 Oktober 2019, DPR RI dan pemerintah mengesahkan revisi besar terhadap Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sejak saat itu, publik dan juga akademisi ramai-ramai menyebutnya sebagai pelemasan sistematis terhadap lembaga tersebut. Melalui pembahasan ini, kita akan mengkritisi bukan hanya isu dari dan juga isi dari revisi Undang-Undang KPK, tetapi juga proses legislasi dan juga kecacatan formil serta materialnya. Analisis ini penting agar demokrasi dan juga supremasi hukum tetap memiliki pijakan yang kokoh di tengah ancaman kooptasi politik, yang dimana proses pembentukan undang-undang merupakan jantung dari sistem hukum demokratis. Pasal 6 dan juga 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa proses legislasi harus memenuhi asas keterbukaan partisipasi publik dan juga kejelasan rumusan. Jadi mana yang pertama, hal ini yang menjadi kecurigaan publik dan juga akademisi lainnya. Yang pertama itu tergesa-gesa. Proses pembahasan hanya berlangsung 13 hari dengan 5 kali rapat panitia kerja. Durasi ini jauh dari praktik deliberatif yang ideal. Tidak ada uji publik yang melibatkan akademisi secara memadai sebagaimana semestinya menurut Syukri dan juga teman-temannya tahun 2023. Kemudian yang kedua ada minim partisipasi publik, yang dimana rapat paripurna pengesahan dihadiri hanya oleh 102 dari 560 anggota DPR dan disahkan tanpa adanya catatan penolakan fraksi, yang dimana padahal publik di luar gedung DPR secara masif menolak revisi tersebut menurut Wibowo dan juga teman-temannya tahun 2021. Dan yang terakhir ada substansi tidak masuk prolegnas, yang dimana revisi Undang-Undang KPK tidak tercantum dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2019. Artinya, pembentukan undang-undang ini bersifat sporadis tanpa perencanaan yang matang menurut Hapsari dan juga Mandalina tahun 2022. Baik, di sini ada dua. Yang pertama ada sintesis pustaka dan juga argumentasi teoritis. Yang pertama kita akan bahas sintesis pustaka. Politik hukum seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan konstitusional warga negara, bukan sarana pelanggengan kekuasaan. Namun realitas revisi justru menampakkan kecenderungan sebaliknya. Hukum digunakan sebagai alat untuk mengendalikan institusi yang selama ini dikenal keras terhadap korupsi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Setiap pembentukan undang-undang harus dipandang tidak sesuai dengan prinsip ini. Dalam dokumen resmi DPR RI tahun 2019, tercatat bahwa tidak terdapat pelibatan bermakna dari unsur masyarakat sipil, akademisi, maupun pakar hukum dalam proses pembahasan revisi. Dan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang sehat, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seyogyanya tetap berdiri sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah struktur kekuasaan manapun. Penempatan KPK dalam struktur eksekutif dapat memicu konflik kepentingan dan menurunkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga negara lainnya. Transformasi status pegawai KPK menjadi aparatur
sipil negara atau ASN yang merupakan salah satu aspek kontroversial dalam revisi tersebut. Kajian dari info singkat DPR dan berbagai riset menyatakan bahwa peralihan status ini justru mengikis independensi penyidik KPK karena mereka kini tunduk pada sistem birokrasi nasional. Selain itu ada argumentasi teoritis, yaitu hukum bukanlah sekadar peraturan normatif dalam teks undang-undang, melainkan harus berpijak pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Revisi Undang-Undang KPK menunjukkan kontradiksi antara retorika dan tindakan para elit. Dalam pidato kenegaraan, Presiden dan DPR kerap mengumandangkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Namun pada kenyataannya, revisi Undang-Undang KPK justru memunculkan persepsi publik bahwa pemerintah tengah melemahkan instrumen anti korupsi. Dalam perspektif etika publik, tindakan ini bertentangan dengan prinsip amanah dalam kepemimpinan. Pemimpin sejati tidak hanya menjaga kepercayaan hukum, tetapi juga menjaga moralitas kekuasaan. Etika Aristotelian menekankan bahwa pemimpin harus memiliki karakter moral atau etos yang konsisten dengan kebijakan publik, di mana reformasi tahun 1998 telah meninggalkan trauma panjang bagi masyarakat Indonesia terhadap kekuasaan otoriter yang korupsi. Lahirnya KPK adalah bagian dari perjuangan rakyat untuk memastikan bahwa praktik-praktik kekuasaan yang manipulatif tidak lagi menguasai sistem hukum dan politik di Indonesia. Hal ini menjadikan revisi Undang-Undang KPK telah melukai kembali luka lama ini. Rakyat yang berharap pada demokrasi substantif merasa dihianati. Mereka turun ke jalan bukan sekadar menolak revisi, tapi juga menggugat bentuk demokrasi elit yang jauh dari rakyat. Demokrasi tanpa kontrol rakyat adalah demokrasi semu. John Dewey juga menyatakan bahwa demokrasi harus hidup di hati rakyat, bukan sekadar prosedur pemilu. Jika undang-undang dibuat untuk menguntungkan penguasa dan merugikan rakyat, maka rakyat berhak menggugat legitimasi kekuasaan tersebut. Yang dimana bagian dari normalisasi korupsi adalah revisi Undang-Undang KPK dalam jangka panjang. Hal ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan, kemunduran etika sosial, dan degradasi moral publik. Ketika korupsi menjadi hal biasa, maka tidak ada lagi batas antara yang benar dan juga yang salah. Kita tidak boleh menyerah pada apatisme. Perjuangan untuk mengembalikan keadilan dan memperkuat KPK bukanlah perjuangan untuk satu generasi, melainkan untuk masa depan bangsa ini. Sebab hukum yang lemah akan menciptakan negara yang rapuh, dan hanya dengan hukum yang adil dan manusiawi, cita-cita Indonesia merdeka bisa benar-benar terwujud menuju Indonesia maju 2045. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan juga rekomendasi, yang dimana revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 menunjukkan adanya krisis representasi di mana DPR gagal menyerap aspirasi publik dan juga justru meloloskan undang-undang yang melemahkan lembaga pemberantasan korupsi. Fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif tidak berjalan efektif. Sebaliknya, DPR berperan aktif dalam mengakomodasi kepentingan politik elit melalui revisi yang substansinya problematis dan prosesnya minim partisipasi. Bagaimana nantinya ada evaluasi ulang Undang-Undang KPK dan kembalikan independensi KPK, legislasi harus transparan, partisipatif, dan juga bebas kepentingan oligarki, dan tegakkan sistem checks and balance antara lembaga negara dan juga lakukan reformasi internal DPR. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.